Perkenalkan, nama saya Dodi Kurniawan dengan nilai 1,5 dan kelas A3. Di sini saya akan memberi video tentang konseling bullying menggunakan teknik humanis. Silakan. Silakan masuk. Silakan di sini. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri. Mungkin ada yang saya bisa bantu. Selamat pagi juga, Mas Febri. Sebelumnya perkenalan juga, nama saya Ella. Saya mau curhat dikit nih, soalnya saya juga merasa kayak itu saya merasa agak bingung dan suka. Karena saya mendengar ada kebingungan dan teman yang saya rasakan, maka lebih detail tentang apa yang sedang saya lakukan. Jadi gini Mas, saya tuh merasa saya tuh juga bisa ngikutin perkuliahan saya. Semuanya tuh rasanya tuh kayak beda gitu dari pas saya SMA, dan saya tuh yang merasa kurang cocok di dunia perkuliahan saya karena rasanya tuh kayak beda gitu buat saya adaptasi dari saya dulu SMA sekarang ke kuliah itu rasanya kayak beda banget dan saya kayak merasa cocok. Saya dengar ada perasaan tidak cocok yang saya rasakan. Bisa kakak cerita lebih lanjut dan lebih detail biar saya bisa memahami apa yang saya maksud. Jadi tuh saya tuh merasa teman-teman lain tuh lebih pintar dan lebih beda beradaptasi gitu daripada saya. Mereka tuh kayaknya udah punya teman dekat, sementara saya sendiri tuh masih sendiri dan belum bisa dekat sama teman-teman lain, masih belum bisa akrab dengan orang di sekitar saya di dunia kuliah ini. Dan saya rasa tuh tugas saya tuh juga itu kayak berat banget. Kadang saya mikir apa saya sama Tony Johnson ya. Saya juga mendengar ada keraguan dan perbandingan dengan orang lain dalam diri Thailand. Bagaimana perasaan Thailand ketika membandingkan diri Thailand dengan teman-teman atau orang sekitar orang lain? Rasanya sih saya tuh sedih ya, pasti sedih dan agak sedikit frustasi juga Mas. Saya tuh pengen kayak mereka gitu loh, tapi saya nggak tahu caranya. Saya tuh takut cara orang tua saya yang udah berdarah banyak ke saya. Sementara saya tuh masih gini-gini aja, belum bisa mengadaptasikan diri saya dengan lingkungan sekitar saya, dan saya tuh masih tertutup dengan orang lain. Saya juga menghargai perjuangan Thailand. Nah, kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang sebenarnya Thailand inginkan untuk diri Thailand sendiri, lepas dari harapan yang lain. Kalau saya sih sebenarnya saya pengen bisa menikmati dunia kuliah ini, masa-masa kuliah saya. Saya milih jurusan ini tuh karena saya suka materinya, tapi sekarang rasanya tuh kayak beda gitu, kayak ada sesuatu yang kurang. Kalau itu saya merasa dari diri saya yang emang saya kurang sampai kesini yang kurang cocok, atau emang lingkungannya yang kurang cocok di saya. Saya juga mendengar ada keinginan tulus untuk menikmati perkuliahan dari Thailand. Apa menurut Thailand bisa membantu mewujudkan keinginan itu? Kayaknya saya perlu lebih berani buat membuka diri mungkin, dan nggak terlalu keras pada diri sendiri karena saya orangnya lumayan tertutup dan belum bisa beradaptasi dengan teman-teman sebaya saya. Saya melihat Thailand menemukan insight untuk diri sendiri. Bagaimana perasaan Thailand setelah memilih ini? Rasanya saya juga seperti ada beban yang berkurang gitu. Mungkin saya terlalu fokus membandingkan diri saya dengan orang lain ya, sampai saya tuh lupa buat memahami diri saya sendiri. Itu pemahaman yang sangat berharga. Thailand, bagaimana jika kita coba membuat rencana kecil untuk minggu depan, langkah-langkah sederhana yang bisa Thailand lakukan
untuk lebih mengerti dan menikmati di daerah sendiri. Ya mas, saya mau coba. Mungkin saya bisa mulai dengan bergabung di kelompok belajar atau mengajak ngobrol teman sebangku. Jadinya saya akan mencoba buat mulai bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar saya dan mulai mengenalkan diri dengan mereka karena saya juga merasa dari diri saya tuh saya kurang ada kayak apa ya, kurang ada nyali untuk dekat sama mereka karena saya orangnya bisa dibilang agak introvert, jadi lumayan susah buat berdekatan. Jadi mungkin Itu ide yang bagus. Kayak bagaimana kalau kita menemukan kita ketemu lagi, mungkin ada yang kamu bisa ceritakan lebih lagi, atau mungkin masalah belum selesai bisa datang ke sini. baik mas, makasih. Mungkin saya nanti kalau ada masih ada hal yang benar-benar saya bakalan berikan ke sini dan cerita-cerita sharing-sharing dan mungkin masih juga bisa ngasih solusi lagi. Sebelumnya makasih telah mendengarkan. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari saya dan saya bakalan cerita lagi mengenai ini. Saya mau pamit dulu. Terima kasih Mas Febri sebelumnya. Assalamualaikum. Hati-hati. Oke. Permisi. Selamat pagi, selamat masuk. Ada duduk sebelah sini. Selamat pagi. Bisa saya dulu? Silakan. Oke, Mbak Ayla, kita ketemu lagi dari minggu yang lalu. Oke, selamat pagi Mbak Ayla, bagaimana kabar Ayla minggu ini? Alhamdulillah lebih baik dari minggu yang lalu. Saya juga bisa melihat perubahan positif dari Ayla daripada minggu yang lalu. Maka Ayla berbagi pengalaman sedikit selama seminggu. Jadi saya udah mencoba apa yang kita bicarakan minggu lalu nih mas. Saya coba buat dari diri saya buat bergabung dengan kelompok belajar di sekolah. Terus bagaimana perasaan Ayla saat mengikuti atau melakukan kegiatan bersama teman-teman? Awalnya tuh saya banget, cuman ternyata mereka tuh gampang banget kayak mereka tuh ramah-ramah dan mereka tuh menerima saya ke dalam kelompok mereka. Bahkan nih ada yang bilang katanya udah lama pengen ngajak saya gabung ke kelompok belajar mereka. Tapi melihat saya kalau begini tuh jadi mereka agak ragu. Terus apa yang Ayla pelajari tentang diri Ayla dari pengalaman tersebut berkumpul bersama teman-teman? Mungkin sih selama ini saya terlalu fokus ya sama ketakutan yang ada di dalam diri saya sendiri. Sampai saya tuh udah melihat keluar pertemanan yang ada di sekitar saya karena saking introvertnya saya ya. Jadi saya tuh sampai merasa takut buat bergaul sama orang lain. Padahal tuh saya punya peluang yang sangat besar buat menjalin pertemanan dan hobi sama teman-teman saya. Itu komen sangat berharga bagi Ayla. Bagaimana perasaan setelah menjadi Rasanya sih saya seperti membuka saya juga mulai bisa lebih fokus ke materi saya karena ada teman yang bisa saya ada diskusi dan sebelumnya kan saya tidak punya teman nih berjadian diskusi jadi saya merasa kayak kurang semangat buat belajar juga saya dan sekarang saya udah mulai punya teman dan saya jadi lebih semangat gitu buat tugas dengan teman-teman lebih fokus. Barusan saya juga mendengar ada kata tapi di sana yang Mbak Ayla bisa ngomong. Maka Mbak Ayla berbagi atau yang masih belajar bisa diceritakan.
kadang tuh rasanya masih ada rasa yang gak percaya diri gitu dari diri saya saat saya lagi ngobrol sama teman-teman, lagi berdiskusi sama yang lain. Saya rasanya tuh takut gitu, takut pendapat saya salah atau enggak sebagus teman-teman yang lain. Coba tadi kita ambil dari perasaan itu, apa yang membuat Kayla merasa pendapat Kayla itu tidak bagus dengan lain? Mungkin karena saya masih membandingkan diri saya dengan yang lain ya. Padahal setiap orang tuh kan punya cara pikir yang berbeda-beda kan setiap orang. Dan saya tuh masih membanding-bandingin diri saya sama orang sekitar saya kayak merasa kurang dari mereka gitu. Saya juga senang Kayla bisa menyadari bagaimana kita yang mencoba melihat keunikan cara berpikir Kayla sebagai kekuatan atau seorang individu. Iya juga sih. Kemarin saat saya berdiskusi kelompok nih, ada temen yang bilang ada saya memberi sudut pandang yang baru yang enggak terpikir sama oleh mereka. Jadi saya merasa senang juga ternyata apa yang saya pikir itu mungkin enggak seburuk itu ya. Karena saya kan selalu berpikir negatif kan, bahwasanya mungkin pendapat saya tidak akan diterima, mungkin kurang, tapi ternyata mereka malah kayak memberi respon atau reaksi yang sangat amat membuat saya senang dan kayak oh ternyata pendapat saya sangat menghargai dan Itu pencapaian yang sangat baik bagi Kayla ke depannya. Apa yang ingin Kayla kembangkan dari diri Kayla sendiri? Kayaknya saya pengen lebih percaya diri lagi sih dalam menyampaikan pendapat saya dan mulai buat mencoba aktif dalam kegiatan kampus. Saya melihat semangat dari Kayla untuk terus berkembang bagaimana perasaan Kayla tentang perubahan-perubahan yang sudah Kayla lakukan. Rasanya sih excited banget, tapi juga sedikit nervous sih. Tapi setidaknya sekarang saya tahu kalau saya tidak sendiri aja. Saya sekarang punya teman-teman saya, punya teman buat diajak ngobrol, punya tugas bareng, main. Jadi saya sekarang udah merasa sendirian lagi kayak gitu. Kayla nanti kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk membahas perkembangan Kayla. Sementara itu terus bereksplorasi, terus tetaplah percaya diri, kembangkan kamu sendiri. Baik, saya akan coba lakuin itu lagi dan saya akan mulai meningkatkan diri saya lagi dan mencoba buat lebih jadi individu yang lebih aktif lagi di lingkungan. Makasih ya Mas, sarannya. Saya mau pamit dulu. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Jadi,